Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat gunung es jatuh dan tekanan mengerikan menyelimuti Cukwang-Seng, ia merasakan seluruh tulang di tubuhnya berderit, seakan-akan hendak remuk. Orang tua, wajahnya muram seperti air, dan segel di tangannya langsung berubah. Cahaya hitam pekat langsung berubah menjadi batu nisan hitam berukuran ribuan kaki, lalu melesat menuju gunung es itu. Batu nisan hitam langsung bergetar hebat saat bersentuhan dengan gunung es. Lalu ukurannya menyusut dengan cepat sebelum terbang kembali. Tangan pembunuh naga liar, formasi cahaya matahari agung. Saat batu nisan itu menyatu kembali ke tubuh Cukwang-Seng, segel di tangannya berubah lagi. Saat auman naga terdengar, tangan pembunuh naga berwarna merah darah langsung menuju ke arah gunung es yang jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan cahaya yang menyilaukan langsung menyebar dan pedang kristal naik ke langit. Energi pedang sangat tajam yang mampu menembus langit, lalu menghantam dasar es. Saat terjadi bentrokan, tangan pembunuh naga berwarna merah darah langsung meledak. Kemudian, gunung es dan pedang kristal, cahaya itu hancur berkeping-keping. Lalu berubah menjadi pecahan-pecahan es yang berserakan di seluruh langit. Pada saat dua serangan besar meledak, Cukwang-Seng merasakan dampak serangan balik. Tubuhnya langsung terpental mundur, menabrak pecahan lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sebelum ia berhasil menstabilkan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang menggelengkan kepalanya. Kekuatan orang ini jauh berada di bawah Qin Aotian, namun masih bisa melawannya. Sebelum Cukwang-Seng bisa mengatur nafas, sebuah bayangan besar di atasnya kembali menekannya. Dia menatap gunung es itu, yang kekuatannya tidak melemah sama sekali, tetapi malah menjadi semakin mengerikan. Sedikit rasa ngeri langsung muncul di wajahnya. Setelah ratusan tahun, kekuatan Qin Aotin telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika Anda dapat melangkah lebih jauh, Anda mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. 10 segel iblis surgawi. Meskipun dia tahu dia tidak akan menang, dengan karakternya Cukwang-Seng, tidak akan hanya duduk di sana untuk menunggu kematian. Dia berteriak pelan, dan segel di tangannya berubah lagi seperti angin, meninggalkan jejak di udara. Cahaya kemasan menyapu langit, dan tekanan yang mengerikan langsung turun. Di tengah cahaya paling terang, segel emas yang menyilaukan perlahan muncul, dan gelombang kekuatan aneh menyebar. Ekspresi Qin Aotian sedikit tergerak. Dia melirik segel emas itu. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni bela diri yang begitu kuat. Tampaknya latar belakangmu tidak sederhana. Dia mengalihkan pandangannya ke Cukwang-Seng. Meskipun dia kagum, dia bahkan lebih kejam saat menyerang. Gunung es itu langsung jatuh dengan cepat, dan kekuatannya langsung berlipat ganda. Aura dingin yang mengerikan mengamuk di langit, seolah-olah ingin membekukan seluruh dunia. Pergi? Cukwang-Seng berteriak pelan, dan menepuk telapak tangannya ke arah atas. Segel emas yang berkilauan itu langsung melesat ke langit dalam sekejap. Dan tekanan dewa memenuhi udara.
bahkan sedikit menghalangi energi dingin yang datang dari gunung es. Akan tetapi, hambatan semacam ini hanyalah aliran sungai yang mengalir di lautan dan langsung tenggelam tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Udara dingin menyapu ke bawah dan segel emas itu langsung lenyap sepenuhnya saat terdengar suara retakan pelan, dan seluruh pikiran Cu Kuangseng langsung terguncang. Aliran darah mengalir deras dari dada ke tenggorokannya. Dia menggertakkan gigi lalu menekan kembali darah di tenggorokannya. Dia menatap gunung es itu dengan wajah muram, dan ada kilatan keraguan di matanya. Kekuatan benda ini sungguh mengerikan. Bahkan setelah mengerahkan serangan terkuatnya 10 segel iblis surgawi, dia masih tidak dapat menahannya. Sebaiknya pergi. Mata Cu Kuangseng berbinar. Dia tidak melakukan perlawanan sia-sia lagi dan memilih pergi dari sini. Ingin lari? Melihat tindakannya, sedikit cibiran melintas di mata Ki Aotian. Dia mengepalkan kedua telapak tangannya di udara. Dan arus dingin yang mengerikan menyapu keluar, langsung berubah menjadi penjara es raksasa untuk menjebak Cu Kuangseng. Wajah Cu Kuangseng langsung berubah. Dia buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk membarbadir penjara es di sekitarnya. Tetapi yang mengejutkan, tidak peduli serangan macam apa yang dilancarkannya, dia tidak dapat merusak penjara es itu sedikit pun. Setelah jebakan singkat ini, gunung es itu langsung jatuh dengan cepat ke bawah. Melihat tidak ada jalan untuk mundur, mata Cu Kuangseng tiba-tiba memerah, dan ada cahaya gila yang berkelebat di matanya. Pada titik ini, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Bocah, aku akan membantumu menyelesaikan transformasi pertamamu. Pada saat ini, raungan naga rendah terdengar dari dalam hatinya. Tubuh Cu Kuangseng langsung bergetar, dan kilatan cahaya kuat tiba-tiba bersinar dari matanya. Naga berdarah akan mengajarinya teknik naga dewa berdarah. Senior, bisakah kamu membantu saya? Yang menjawab adalah kekuatan naga merah darah yang sangat mengerikan. Kekuatan naga ini mengalir menuju anggota tubuh dan tulang Cu Kuangseng, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti hendak meledak. Gunakan darah untuk menahan kekuatan naga, dan gunakan kekuatan naga untuk berubah menjadi segel naga. Ini adalah perubahan pertama dari seni naga berdarah. Bukan sebuah teriakan pelan terdengar, mengguncang pikiran Cu Kuangseng, membuatnya tampak memahami sesuatu. Dia perlahan-lahan menutup matanya, dan telapak tangannya mulai berubah dengan cepat, mengikuti beberapa garis yang misterius. Darah di tubuhnya langsung mendidih, dan kekuatan naga yang tak terlukiskan meledak, lalu melonjak sepanjang meridiannya dan berkumpul di tengah alisnya. Kulit di antara kedua alisnya terus mengembung, dan akhirnya robek menjadi retakan merah. Lalu darah merah cemerlang terus menyembur keluar. Tetapi yang mengejutkan itu adalah darah itu tidak menetes, melainkan mulai mengeliat di antara kedua alisnya, secara bertahap membentuk tanda misterius. Saat tanda itu terbentuk, dunia seakan dipenuhi dengan suara auman naga. Kekuatan naga yang mengerikan langsung menyebar, menyebabkan penjara es di sekitarnya langsung meledak pada saat terjadi benturan. Saat penjara es itu meledak, dan cahaya merah langsung keluar dari mata Cu Kuangseng. Darah menguap dari tubuhnya, dan dia tampak telah berubah menjadi naga darah raksasa.
10 segel iblis surgawi. Tanpa basa-basi lagi, dia membentuk segel dengan tangannya lagi. Di tengah cahaya keemasan yang menyilaukan, segel emas yang menyilaukan dengan cepat terbentuk. Satu-satunya perbedaan dari sebelumnya adalah adanya darah yang mengalir pada segel emas ini. Dan raungan naga rendah terus bergema, mengguncang ruang di sekitarnya. Sungguh kekuatan naga yang kuat. Wajah Qin Atoyan langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Dia benar-benar tidak menyangka seorang junior akan memiliki kekuatan naga yang begitu kuat. Teknik seni bela diri orang ini luar biasa. Dari mana asal-usul anak ini? Namun, keraguan ini berubah menjadi niat membunuh yang kuat. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya es itu melesat keluar, langsung memasuki gunung es itu sepenuhnya. Gunung es itu langsung bergetar, dan gelombang udara yang lebih kuat mengalir keluar. Udara dingin yang mengerikan tampak membekukan ruang angkasa. Pada saat yang sama, segel emas yang dipenuhi darah pun terbentuk sempurna. Aura mengerikan menyebar darinya, membuat semua orang merasakan tekanan yang menakutkan. Dengan kekuatan orang ini, yang hanya berada di ranah yin yang tingkat kedua, dia mampu melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Terbentuknya segel emas membuat semua orang merasa tidak percaya. Menghadapi fluktuasi yang mengerikan itu, belum lagi para praktisi ranah yin yang biasa. Bahkan Yue Qianchang dan Helan Lingtian pun terkejut. Ekspresi mereka juga merasakan ketakutan. Bajingan ini, Yue Qianchang berkata dengan ngeri. Kalau bukan karena kemunculan Qin Atoyan, kepala istana dewa dan iblis, sekalipun dia bergabung dengan Helan Lingtian, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan bocah itu. Bakat anak ini sungguh luar biasa. Jika dia tahu kapan harus maju dan mundur, dia mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Seseorang menggelengkan kepalanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Karena Qin Atoyan telah memutuskan untuk membunuhnya. Tidak peduli seberapa keras anak itu berjuang, dia akhirnya akan tetap mati. Tubuh halus Ratu Feng menegang. Matanya menatap tajam ke langit. Ekspresinya dipenuhi rasa khawatir. Kekuatan Qin Atoyan ini terlalu mengerikan. Sekalipun orang itu mengeluarkan segel emas yang kuat, dia tidak akan mampu menutupi kesenjangan kultivasi mereka. Itu adalah jurang nyata yang tidak dapat dilintasi dengan cara apapun. Hasil pertarungan ini sudah ditentukan sejak awal. Apa yang harus saya lakukan? Wajah cantik Ratu Feng terus berubah. Berhadapan dengan sosok seperti Qin Atoyan, bahkan dia pun merasa bingung, dan rasa ketidakberdayaan yang mendalam muncul di dalam hatinya. Di langit, wajah Chu Guangsheng tampak dingin. Raungan naga bergema di tubuhnya, dan segel naga di antara alisnya berkelebat cepat. Gelombang aura yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya, menahan dinginnya gunung es itu. 10 segel iblis surgawi. Saat berikutnya, dia melangkah maju, menghadapi gunung es yang jatuh, lalu menepuk dengan telapak tangannya tanpa rasa takut. Segel emas yang berlumuran darah itu menyapu ruang, tampak tanpa suara, tetapi memberikan ancaman yang mematikan bagi orang-orang. Sesaat kemudian, segel emas itu bertabrakan dengan gunung es biru. Dalam sekejap, suara ledakan keras menyebar.
Tubuh orang-orang yang hadir langsung terguncang hebat. Kepala mereka merasakan berdengung. Dan mereka merasakan sakit yang menusuk-nusuk seperti jarum. Beberapa ada yang langsung muntah darah, jatuh terkulap di tanah, dan kemudian pingsan. Sementara semuanya tidak berhenti di situ. Gelombang riak menyebar dalam bentuk lingkaran dari titik tabrakan. Kemanapun riak itu lewat, udara langsung meledak. Langsung menjadi tornado berukuran ribuan kaki, menyapu ke segala arah. Karena berdiri di pusat titik tabrakan, tubuh Cukwang dipenuhi darah, yang berubah menjadi lapisan keropeng darah yang menutupi tubuhnya, menahan gelombang kejut yang terus-menerus. Gelombang demi gelombang kejut yang dahsyat menerpa dirinya. Bahkan dengan perlindungan darahnya, kekuatan kejut masih berimbas ke dalam tubuhnya, merobek kulitnya di seluruh tubuhnya. Darah merah cerah terus mengalir keluar, membuat pakaiannya berlumuran darah. Cukwang menggertakkan giginya saat menatap Ki Aotian dengan wajah merah. Sekalipun aku tidak dapat menyelamatkan diriku hari ini, aku akan menggigit sepotong dagingmu. Dengan kegilaan yang terpancar di matanya, segel di tangannya langsung berubah untuk mendorong kekuatan dalam tubuhnya hingga ke titik ekstrim. Segel emas itu langsung bergetar, dan suara kekuatan dahsyat terus mengalir keluar darinya. Energi darah yang kuat mengalir keluar, dan terus-menerus menghantam gunung es di atasnya. Buka untukku, sorot mata Cukwang tampak garang, dan suara serak keluar dari tenggorokannya. Segel emas itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menghantam gunung es dengan keras. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari segel emas itu, bagaikan derasnya aliran air gunung, lalu menghantam dasar gunung es dengan momentum yang sangat mengerikan. Tak lama kemudian, terdengarlah suara retakan keras. Sebuah retakan terjadi di dasar gunung es, dan seluruh gunung es tiba-tiba terlempar mundur karena hantaman kekuatan yang sangat besar. Gunung es itu melesat di angkasa. Tubuhnya yang besar menggeser udara dalam radius 1000 kaki, lalu jatuh ke tanah di bawahnya. Bumi pun langsung berguncang, dan sebuah lubang yang dalam muncul dari tanah. Di tepi lubang, alur-alur yang mengerikan terbelah, memanjang hingga puluhan ribu kaki. Di dalam lubang es, gunung es itu meledak menjadi bongkahan es. Dan udara dingin yang mencenangkan keluar darinya, terus-menerus membekukan tanah di sekitarnya. Melihat kejadian itu, suasana di tempat seketika langsung membeku. Banyak praktisi yang berdiri di sana dalam keadaan linglung, melihatnya dengan ngeri. Serangan yang dilancarkan Kin Aotian justru berhasil ditepis oleh segel emas. Ini terlalu konyol. Banyak praktisi yang menganggapnya tidak percaya. Meskipun serangan itu hanya gerakan biasa yang dilakukan Kin Aotian, tetapi gerakannya itu begitu kuat, sehingga pukulannya paling biasa pun cukup untuk membunuh atau melukai sebagian besar orang yang hadir di sini. Anak ini benar-benar menakutkan. Beberapa orang menatap Cukwang dengan ekspresi terkejut. Terlepas dari apakah ini dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, reputasinya akan menyebar ke seluruh benua dewa dan iblis, dan bahkan di seluruh tanah terlantar. Wajah Kin Aotian langsung muram. Dia melihat ke depan, dan cahaya kemasan yang tersisa di sana berangsur-angsur menghilang.
Dalam bentrokan sebelumnya, meskipun 10 segel iblis surgawi telah mengguncang gunung esnya, gunung es itu sendiri juga langsung runtuh karena kehabisan tenaga. Kau benar-benar membuatku terkejut. Qin Aotian menatap ke depan dengan dingin. Seluruh tubuh Chu Guangsheng sedikit gemetar dan lengannya berlumuran darah. Dengan tetesan darah terus-menerus menetes ke ujung jarinya. Dia telah mencoba yang terbaik dan nyaris berhasil menghalangi serangan lawannya. Namun, dia juga menderita cukup banyak kerusakan. Meridian di tubuhnya agak terpelintir. Dan dia merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Apakah kamu masih memilih untuk melawan sekarang? Wajah Qin Aotian tampak acuh tak acuh. Baiklah, penguasa istana ini akan memberimu pilihan lain. Mendengar ini, Chu Guangsheng menatapnya tanpa mengucapkan sekata-kata pun. Aura Qin Aotian sedikit berfluktuasi. Dan cahaya dingin melintas di pupil matanya yang gelap. Jika kamu menyerahkan tulang dada itu, aku akan mengizinkanmu bergabung dengan istana dewa dan iblis kami. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di antara praktisi yang hadir. Banyak praktisi tercengang saat menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Kepala istana dewa dan iblis sungguh-sungguh mengizinkan bocah ini untuk bergabung dengan istana dewa dan iblis. Bukan hanya mereka, Helan Ling Tian juga merasa geram dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tuannya sungguh sangat menghargai orang itu. Bagaimana menurutmu? Kondisiku seharusnya menjadi pilihan yang terbaik. Qin Aotian tampak berwibawa saat menatap Chu Guangsheng dengan mata berbinar. Bakat yang ditunjukkan olehnya sebelumnya begitu menakjubkan, sehingga dia tertarik untuk merengkutnya dan ingin membawanya ke istana dewa dan iblis untuk melatihnya dengan baik. Terima kasih.